Bos, ketemu lagi nih di Hai Indonesia. Ya, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Ketemu lagi sama Nuka Azita di sini. Ada Ditan Sudiro juga nih yang kasual banget kita berdua ya. Kasual banget lah hari ini, karena kita kan juga mau jalan-jalan virtual lagi hari ini. Yap, bener banget, kita mau ngajak jalan-jalan ke kawasan. Kasih tahu nggak ya? Penasaran nggak Moto ya? aja atau moto banget? Ya pokoknya kita mau ngajak kalian jalan-jalan virtual ya guys, gitu. Biar pagi kalian tuh hari ini melihat kita berdua tuh cerah, semangat terus terus kalau misalnya bawaannya. udah siap-siap mau liburan nyari tempat, nah ini bisa nih dijadikan salah satu rekomendasi tempatnya. Ya nggak jauh-jauh lah ya, masih di Jakarta tapi bisa buat healing. Kalau kata anak sekarang. Healing, jangan kebanyakan healing nanti hilang. Iya, hilang uangnya, ya kan, karena healing terus, tabungannya habis. Habis nanti ya, kalau gitu. kebanyakan healing jadinya hilang uangnya, hilang waktunya juga ya. Iya, jangan minggu ini udah healing, minggu depan ribut lagi, aduh stres mau healing gitu, jangan. Iya, tapi kan emang circle-nya, perputaran itu seperti itu. Kerja, capek, stres, healing. Ntar kalau udah seger, kerja lagi, capek, stres, healing lagi. Nabung lagi, habisin duit buat healing. Duitnya habis, cari duit lagi, kerja keras sebagai kuda gitu. Buat healing ya? Iya, buat healing ya guys. Dan kali ini kita mau ngajak healing ke suatu kawasan di mana ini sebenarnya kalau menurut gue nih kawasan yang lengkap nih, kayak one stop location di mana lu one stop vacation. Iya. Jadi lu bisa menemukan beberapa lokasi wisata di satu tempat wisata yang besar ini, gitu kan. Pantai ada. Kalau lu mau berenang juga ada. Sport ada. Kalau nggak salah salju-saljuan juga ada. Salju-saljuan belum ada. Ini ada apa? Taman akuarium. Wahana maksudnya. Big akuarium. Oh iya, akuarium melihat aneka satwa ikan laut bisa. Ada. Iya, wahana. Wahana tuh apa sih? Taman wahana. Bukan wahana. Iya, aneka wahana. Tempat permainan. Wahana permainan ada. Gue mau bilang wahana Terus, permainan anak, gue juga suka. Iya, enggak, ini mah kayaknya rencana bukan anak-anak aja sih, orang dewasa juga oke. Iya. Terus restoran kalau lapar lengkap di sana. Ada yang udah bisa tebak belum? Kita kira-kira mau jalan-jalan atau healing kemana? Masih di daerah Jakarta. Jakarta di Utara. Ujung Jakarta. Utara. Iya, di ujung dia, di ujung. Utara letaknya Jakarta. dekat di ini lautan, di samping lautan maksudnya, pinggir laut. Beneran atau enggak sih? Iya, laut beneran. Pantai beneran ya? Pantai beneran kan kalau lu mau Gue beranggapannya lu kalau mau ke Pulau Seribu lewat situ salah satunya. Ya udah ketebak dong. Ya kita mau ngajak kalian santai-santai wisata, main-main lah ya ibaratnya. Tapi yang deket Jakarta ya di mana lagi kalau bukan di Ancol. Ya ini lengkapnya adalah TIJA, Taman Impian Jaya Ancol. Oke. Jangan sampai salah sebut itu nanti takutnya. Iya, Taman Impian Jaya. Oh, maksud lo itu. Kalau pakai ada N-nya nggak boleh. Enggak. Ini lu kalau ngomongin Taman Impian Jaya Ancol udah berapa kali ke sana? Gue berkali-kali. Nggak kehitung. Itu lagu ini kan, apa? Gue suka kayak terus keluar keluar maskot dari dunia fantasi atau bekantan gue mau ngomong. Pokoknya udah memasuki kawasan parkir pintu masuk Ancol tuh. Kita udah akan mendengar lagu itu atau bahkan lagu-lagu daerah diputar. Dunia fantasi kita bergembira, fantasi kita. Atau nggak ada lagu-lagu daerah Indonesia yang di medley. Biasanya gitu kan, kalau masuk kawasan Ancol tuh udah denger itu aja gitu. Kayak seneng banget gitu kayaknya dulu tuh kalau udah, denger Dufan. Wah berarti ini, kalau udah denger lagu-lagu itu berarti ini kebahagiaan nih, itu lebih fun. Kita kayak udah ngerasa, gue udah gue ready mau bahagia. Bener banget. Gitu, ini kalau kita ngomongin tentang, kan ada banyak tuh, ada Dufan, terus ada, kalau ngomongin tentang Taman Impian Jaya Ancol tuh ada beberapa tempat yang gue datengin. Ada Dufan pasti. Dunia fantasi, terus SeaWorld, apa tuh samudra apa yang kolam renang? Tempat kolam renang yang ada ombak gitu kan, ada ombak kayak buatan. Seolah-olah ombak buatan itu, terus pantainya kalau emang udah. Terus ada beberapa hotel juga. Ada beberapa restoran yang ala-ala Bali, ada juga di sana yang pinggir pantai menyuguhkan memang menjual keindahan pinggir pantai sambil makan gitu kan.
Jadi itu satu kawasan ya guys ya, kita tinggal mau Iya, jadi pilih-pilih masuknya aja. satu pintu masuk, satu pintu keluar, terus kita bisa ngelihat, bisa Banyak visit ke banget banyak tempat di situ. Kalau mau murah meriah ya main di pantai. Bisa. Ya kan, karena kita Terus- hanya perlu biaya masuk Ya, pintu masuk aja. Dan kalau misalnya mau main pasir aja, itu nggak perlu ke pantainya, karena Iya. ada yang di parkir terus langsung pinggir-pinggir, ya gitu. Gitu. Tapi kan mungkin kalau bawa keluarga, bawa anak-anak kecil pasir. kan. Ada tuh bagian api. pinggir pantainya. Iya, di dekat-dekat pantainya. Ya kalau mau keluar kos agak lebih besar, tapi bisa menikmati semua wahana ke Dufan. Iya, ada tiket terusan kok, tenang aja. Tiket terusan. Tiket Jadi terusan. terserah. Tapi kayaknya kalau nggak beli terusan juga sayang, beli Iya. terusan juga sayang Kayaknya sekarang karena semua pakai terusan deh. iya sekarang kayaknya udah kayak gitu deh, lebih enak ya. Ada Ah. terusan ya, nggak kayak dulu. Jadi nggak capek-capek ngantri lagi di setiap Iya. wahananya. Ini kalau kita ngomongin tentang Dufan, ada satu wahana yang gue nggak bisa lupa, yaitu namanya adalah gajah beleduk. Oh iya, yang muter. Yoi, kenapa beleduk ya? Iya, nggak karena mungkin itu justru gajahnya kan gede-gede gitu. Iya, muter terus kita bisa nembak ke depan, ntar depannya turun. Gitu kan. Aku yang paling aku nggak bisa lupa dan abis itu udah nggak mau lagi. Apa? Tornado. Oh enggak, gue ngeliatnya aja males. Gue ceritanya kan pas baru-baru Penasaran ada tuh penasaran karena sama Aduh, itu kayak saudara-saudara. perut di... Iya. Ya Allah Ditan, abis itu gue kayak orang bego cuman ya. Kenapa? Ini mau muntah tapi nggak bisa. Iya. Tapi enak, kepala pusing. Nggak lagi-lagi. Gue naik kora-kora aja. Enggak juga suka. itu. Nggak juga itu. Sama ini, tapi Keringat. favorit gue adalah yang kita duduk di kursi terus diputer. Oh itu. Enggak, gue udah Meskipun setelah kita turunnya mikir itu serem lagi. tinggi banget loh, Iya. tapi puyeng juga Iya. sih kalau emang bener-bener nggak bisa diputerin gitu. Udah paling aman gak sih cuman yang itu doang, udah istana boneka udah Oh happy iya, aja duduk gue ya, ngeliatnya. duduk terus nonton. Iya, boneka-boneka pakai apa baju-baju Duduk adat. di bebek-bebekan. Nggak di bebek-bebekan dong. Kapal-kapalan, perahu, perahu-perahuan. iya. Kok bebek-bebekan? Ya, Beda, gara bebek-bebekan gue ada masih lagi. berani, seru. Bebek-bebekan beda lagi. Iya, arum jeram. Ya. Tapi kalau naik arum jeram tuh biasanya akhir-akhir Basah, aja, iya. karena akan Abis itu pulang. basah gitu ya. Itu kita tadi barusan kita ngomongin Dufan, salah satu spot yang ada di Taman Impian Jaya Ancol Ya, ya. betul. Nah ini emang sebagian besar masyarakat Indonesia mungkin udah familiar ya dengan TIJA atau Taman Impian Jaya Ancol, khususnya warga Jakarta nih. Jadi Ancol nih merupakan taman hiburan dan rekreasi di ibu kota yang sudah berdiri sejak tahun 1968 sampai sekarang. Taman hiburan tersebut masih menjadi objek wisata yang populer bagi berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak, remaja, sampai dewasa. Ya, gagasan pembangunan Taman Impian Jaya Ancol pertama kali dicetuskan oleh Bapak Presiden pertama kita ya, Bapak Insinyur Soekarno di tahun 1956. Nah, Bapak Soekarno akhirnya bersama putranya nih, Guntur Soekarno Putra yang saat itu berusia 12 tahun, mengunjungi Disneyland. Mereka nih sempat mengendarai salah satu wahana paling menarik di Disneyland yaitu Dumbo. Dari sinilah akhirnya Soekarno nih ingin Indonesia tuh punya gitu loh taman hiburan serupa gitu. Iya, dan akhirnya tercetuslah Dufan, dunia fantasi, Dunia dan juga fantasi. Taman Impian Jaya Ancol gitu kan, Iya, rekreasi, lu bisa milih Rekreasi. mau yang mana, ada semua. Tapi kalau gue salah satu yang cukup sering itu SeaWorld. Oh, gue lebih ke Dufan ya. SeaWorld sih, ya Dulu Dufan juga, tapi Pembukaan SeaWorld. Dufan ini, gue masih bayi, baru usia 1 bulan. Lu pembukaan datang. 2 bulan. Nyokap ada fotonya, datang. Keluarga lo menarik ya, liburan terus ke Karena waktu itu Borobudur. nggak dapat dari kantor bokap. Semua meramaikan ya. meramaikan pembukaan, jadi datang dan itu gue bener-bener pas ngeliat fotonya gue bener-bener masih bayi 2 bulan apa 3 bulan gitu. Baru merah ya. Iya masih bulanan lah, pokoknya baru 3 bulan Itu- dah. Tapi ada satu Masih yang ikon digendong. Dufan yang ini banget ya, yaitu kalau udah mulai agak malam, agak gelap, naik yang kuda yang muter komedi putar. Iya, yang di nggak jauh dari kita pertama kali pintu Iya, masuk. pintu masuk sama pintu keluar. Iya. Nah, itu icon banget tuh. Ikonik banget itu. Ah. Kayaknya kalau belum foto di situ belum afdol. Kurang ya. kayak dengan Iya. lampu-lampu dan segala macam Iya, ya. kalau malam keren tuh. Iya kan? Apalagi menjelang senja. Asik, senja. Anak senja banget. Anak kopi senja. Iya kan, tapi itu emang bener, itu biasanya habis dari Arung Jeram ke situ, terus pulang. Iya, foto dulu. Iya, terus biasanya di dekat pintu keluar ada band. Iya, suka. Kalau dulu nggak tahu Favorit. sekarang nih pas Covid kayak gimana ya. Yup. Gitu kan. Tapi Oke. menarik sih kayaknya. Pengen deh dari kemarin tuh banyak temen yang ngajakin tapi waktunya nggak pas Nggak gitu. dapet waktunya ya. Nggak dapet gitu. Yuk ke Dufan, ini gratis acara ini. Ya Allah barengan. Padahal enak banget tuh tinggal masuk. Oh, ini dapat tiket terusannya. Dapat tiket gratisnya gitu. Oke, kita bakal ngebahas lebih detail lagi tentang Taman Impian Jaya Ancol setelah yang satu ini. Jadi Jangan kemana-mana. Liburan sama kita ya, Ya, tetap di tetap Hai di Indonesia. Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.
ketemu lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih barengan sama Ditan Sudiro di sini dan Nuka Aswita, dan kita masih mau ngajak teman-teman untuk jalan-jalan virtual ke Taman Impian Jaya Ancol. Ih, seru ya. Yes. Duh, siapa sih yang gak suka sama Ancol gitu? Iya, apalagi kalau jalannya bareng sama Ayang. Ayang Embeb. Ayang Embeb. Punya nggak Ayang Embeb? Nah itu dia. Oke, ini kita ngebahas tentang Taman Impian Jaya Ancol. Kita bahas sedikit nih tentang sejarah Ancol. Jadi ini sebenarnya kalau ngomongin tentang sejarah Ancol nih kita bahas dari masa pemerintahan Hindia Belanda zaman dulu. Jadi menurut Sugianto, Sastro Sumarto, dan juga Budiono, ini diambil dari buku Jejak Sukaryo Haryo Suwiryo di Taman Impian Jaya Ancol. Ini ternyata sejak abad ke-17, Ancol sudah menjadi daerah wisata. Wow! Dan saat itu Ancol merupakan kawasan pantai yang indah dan bersih. Di sana tuh berdiri banyak rumah peristirahatan dari kaum elit Belanda lah. Bahkan Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-25, yaitu Meneer Adriaan Falckenier, yang memerintah dari tahun 1737 sampai 1741, ini memiliki rumah peristirahatan yang besar dengan taman yang luas di kawasan Ancol pada saat itu. Nah, dahulu Belanda ini menyebut Ancol sebagai Zutelande atau tanah asin. Karena emang waktu itu Laut Jawa yang pasang ini membuat air asin menggenang di daratan sekitarnya dan bercampur dengan air tawar di kali. Alhasil, air di wilayah tersebut menjadi kategori air payau. Ya, terus Ancol nih ternyata sempat terbengkalai ya. Fakta menariknya, dan di abad ke-19 malaria ini melanda Batavia. Ancol pun tidak luput dari serangan malaria ya guys. Orang-orang Belanda tidak berani nih untuk berkunjung dan tinggal di Ancol lagi. Akibatnya di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Belanda Herman Willem Daendels di tahun 1808 sampai 1811, semua bangunan termasuk kastil Batavia dan beberapa villa mewah dihancurkan. Dengan sisa-sisa bangunan yang tersisa, pusat pemerintahan Daendels didirikan dan dipindahkan dari Oud Batavia atau Batavia lama ke New Batavia atau Batavia baru di Weltevreden atau ya dikenal sebagai daerah sekitar lapangan Banteng tuh ya kan. Dan akibatnya Ancol cukup lama menjadi kawasan yang terabaikan. Kawasan Ancol dibiarkan lama tidak berpenghuni dan menjadi semak belukar. Kondisi ini berlangsung hingga tahun 1950. Wow, lama juga ya. Iya. Karena memang tidak ada kehidupan di sana dan Ancol dikenal sebagai sarang kera. Oh. Gak hanya kera, setan. Mungkin karena itu ya, ikon dari dunia fantasi kan bekantan, bukan kera sih dia. Beda dong. Iya, makanya. Dan kemudian dilanjutkan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, Ancol ini digunakan sebagai tempat eksekusi dan kuburan massal bagi mereka yang menentang tentara Jepang. Pada tanggal 14 September 1946, para korban ini banyak dimakamkan di pemakaman Ancol. Pemakaman tersebut sudah berisi lebih dari 2.000 korban. Dan kendati demikian, setelah Indonesia merdeka, Jakarta mulai berbenah dan Ancol diubah menjadi kawasan wisata yang indah. Gue inget nih, jadi kalau di ujung Ancol dekat tempat konser, nah itu ada kuburan. Iya. Ya itu mungkin. Ada makam Belanda itu. Kan? Ya udah nggak usah dibahas ya. Oke, terus kita akan bahas pembangunan Taman Impian Ancol, Jaya Ancol ya. Melalui keputusan Presiden mengenai panitia pembangunan proyek Ancol dan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 1960, Presiden Soekarno menunjuk Gubernur DKI Jakarta saat itu Sumarno Sosroatmojo sebagai pelaksana pembangunan proyek Ancol. Nah, Sumarno ini bertugas membuat konsep surat-surat Presiden terkait kepanitiaan pembangunan proyek Ancol dan mengurus kelengkapan surat-surat hukum, anggaran biaya, dan mempelajari berkas keorganisasian pelaksanaan proyek Ancol. Sebulan kemudian, Soekarjo ditugaskan juga sebagai pelaksana lapangan untuk mempersiapkan pembangunan proyek Ancol, guys. Yap, dan untuk memenuhi kebutuhan dana, proyek pembangunan Taman Impian Jaya Ancol ini bergantung pada pinjaman dana dari swasta. Kontraktor yang bertanggung jawab atas proyek Ancol ini berasal dari negara Prancis, yaitu Compagnie Industrielle des Travaux atau Citra. Susah ya. Nah, pemilihan kontraktor dari negara Prancis ini ternyata memiliki alasan. Karena kontraktor dalam negeri waktu itu tidak memenuhi kriteria baik dari segi teknis dan juga dari segi pembiayaan. Kontraktor Citra dari Prancis ini hanya mengerjakan pembangunan tahap pertama aja dan kemudian selesai pada bulan Februari tahun 1966.
Ya, terus pengembangan proyek Ancol juga terus berjalan dan dibawa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta saat itu Ali Sadikin. Seluruh pengerjaan proyek Ancol akhirnya beralih nih kepada Badan Pelaksanaan Pembangunan atau BPP yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya PT Pembangunan Jaya. Pada tanggal 19 Oktober 1966, dalam kapasitasnya sebagai BPP proyek Ancol, PT Pembangunan Jaya berperan dalam mempersiapkan seluruh tahapan perencanaan proyek, mulai dari menyiapkan konsep pengembangan, terus strategi, juga master plan hingga kegiatan pembangunan lainnya termasuk strategi pemasarannya juga. Yes, dan ini menurut Bapak Hermawan Kertajaya, Disneyland ini pernah didekati agar mau membangun salah satu theme parknya di Jakarta. Tapi usaha itu gagal ya, tidak berhasil. Dan meskipun menolak, Disneyland ternyata membuka diri bagi Indonesia untuk belajar. Oke, dan ketika akan membangun Dufan atau dunia fantasi, seluruh tim arsitek dan teknisi Ancol ini dikirim ke Amerika untuk melihat dan mempelajari seluk-beluk Disneyland dalam pembangunannya. Ancol itu kalau kita lihat sebenarnya nggak meniru Disneyland sepenuhnya. Ancol tuh tetap mengembangkan berbagai wahana yang keindonesiaan lah, bercita rasa Indonesia. Ya, jadi memang sejarahnya juga cukup unik ya. Lagi-lagi Presiden Soekarno nih, aku terima kasih karena sudah banyak membangun saat dan itu kan. Dia ini ya, sampai ada studi banding loh. Iya. Studi bandingnya langsung ke Amerika, Keren lihat langsung nih. Jadi dia tuh keren kayaknya kan, kalau mempersiapkan atau mau membangun sesuatu tuh dia benar-benar harus mateng gitu ya. Iya yang kan, dia lihat. jadi Bung Karnonya udah datang, udah lihat barengan sama anaknya Guntur tadi ya. Iya. Kemudian dia pengen para pekerja yang ingin membuat Ancol tuh ngelihat juga apa yang dia lihat. Jadinya ada studi bandingnya dikirim juga ke sana. Iya, parah banget. Maksudnya kayak aku tuh salut gitu, parahnya tuh dia seniat itu gitu kalau mau membangun sesuatu, stadion. Apalagi itu tuh masih zaman dulu kan sebenarnya. Iya kan, terus Monas, Patung Pancoran. Itu kayak ide-idenya dia tuh kayak yang keren. Visioner ya. Visioner udah gitu kan gitu. itu masih tahun 50-an, 60-an. Maksudnya udah sevisioner itu di tahun segitu. Iya, betul. Gitu kan. Mungkin kalau kita di zaman sekarang udah lihat YouTube-nya aja. Iya, gitu. Tinggal nyontoin aja, udah gitu. Udah lihat kan. YouTube-nya, cari aja website, lihat foto-foto. Dan dia tuh sampai kayak bener-bener yang panggil desainer arsiteknya gitu kan. Maunya kayak gimana? Enggak, belum bagus gitu. Ayo lihat langsung ke lokasinya, studi banding. Lagi gitu, tapi yang nggak menjiplak gitu. Iya, bahkan sampai kan tadi kita juga sempat informasikan bahwa untuk pengerjaan tahap pertamanya itu waktu itu di Indonesia belum ada yang bisa ngerjain sehingga memanggil perusahaan dari Prancis yang namanya Citra itu. Iya. Jadi benar-benar totalitas. Itu maksud aku gitu loh, kayak benar-benar mau bangun Indonesianya tuh mateng gitu. Yap, ya bener kan? banget. Oke, kita masih akan membahas tentang Taman Impian Jaya Ancol, tapi kita harus break dulu guys, jangan kemana-mana ya. Untuk kalian tetap stay tune di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, balik lagi. Yes, masih barengan ya sama Ditan ya. sama Nuka. Iya. Masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan masih bahas soal Taman Impian Jaya Ancol. Iya, kita masih jalan-jalan nih. Sebenarnya sih kita nih kayak udah siap piknik sebenarnya. Iya, sebenarnya sih kalau ngomongin pakaian gua ya, ini cocoknya ke SeaWorld. Sama dulu gue inget ada salju-saljuan. Gue inget gue pernah kesana soalnya. Nah, gue cocoknya tapi kemana kayak cuma sebentar. Dufan dah gue. Iya, dingin soalnya. Kalau lu ke jalan-jalan ke Dufan atau ke pantai pakai gini nggak? Panas. Iya, panasan. Panas ya, Bu. Makanya pakaian tipis-tipis, Bu. Iya, makanya. Iya. Walaupun virtual kita niat banget, guys. Betul sekali. Oke, kita mau bahas selanjutnya tentang Taman Impian Jaya Ancol. Iya. Ada apakah ini? Ini jadi rekreasi yang ada di Ancol ini ada beragam, beragam tempat wisata di Ancol yang ditawarkan dengan aneka keseruannya masing-masing. Jadi emang Ancol ini sengaja didirikan untuk dijadikan sebagai kawasan wisata terpadu. Tempat wisata Ancol ini tuh dirasa ya udah lengkap lah ya. Udah sangat lengkap dari segala fasilitas umumnya juga udah lengkap yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Yang nggak sabar pengen liburan dan merelaksasikan diri pastinya ya. Di sana tuh kita bisa menemukan mulai dari wisata alam hingga wisata dengan wahana yang seru-seru. Terus wisata wahana menantang juga ada semuanya di tempat wisata Ancol ini. Nah ini dia nih, kita punya beberapa tempat wisata di Ancol yang bisa dijadikan alternatif liburan di ibu kota Jakarta. Ya, pertama kita punya Dunia Fantasi. Wah, siapa sih yang nggak pernah atau nggak suka ke Dufan? Oke.
Nah ini dunia fantasi atau yang lebih populer ya biasanya orang nyebutnya Dufan gitu. Pertama kali dibuka untuk umum pada 29 Agustus 1985. Emang iya? Enggak, ini kayaknya yang pertama mungkin. Maksudnya pembangunan pertama ya? Mungkin ya. Oh iya, soalnya kan gue kalau lu inget-inget ya, Dufan tuh sering tutup loh. Iya, Dufan tutup terus buka terus. Oh iya, kayak ada pembangunan, pemugaran apa segala macam gitu. Nah, terus tempat wisata Ancol yang satu ini memang banyak menarik perhatian wisatawan ya guys. Hal ini memang karena Dufan punya beraneka ragam wahana yang bisa dinikmati mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Wahana bermain seperti ada kayak tadi komedi putar, terus histeria, halilintar, tornado, oh tidak lagi saya naik itu, biang lala, dan aneka wahana ekstrim lainnya ini banyak kita temukan di Dufan. Jadi nggak hanya ragam wahana seru dan menantang aja, Dufan juga menawarkan beragam wahana edukasi seperti ada fisika dunia fantasi atau Viduva, terus ada pentas prestasi juga ada di sana. Yap, dan sedikit cerita tentang Dufan, kalau lo inget dulu ada namanya Turbo Tour. Itu depan Turbo Tour itu yang duduk terus kursinya goyang-goyang nonton layar itu loh, di kayak bioskop gitu. Itu depan itu ada robot Gavan sebenarnya, temennya Sarifan, polisi robot dari Jepang yang raksasa. Ya. Nah, konon katanya kalimat segede Gaban tuh dari itu. Serius, lo cari di Google, ada. Terus kalau kamu beruntung, kalau di weekend tuh suka ada parade ini. Oh iya. Parade yang lewat sepanjang Dufan itu apa namanya? Parade Karnaval. Happy banget gue kalau pas lagi ke Dufan terus ada itu gitu. Seneng gitu ngeliat orang-orang dewasa saat itu didandanin seperti kayak lebar-lebar gitu, pakai kayak sayap-sayap gitu kan, terus naik pakai mobil panjang gitu. Pakai kostum menarik lah pokoknya. Oke, dan spot selanjutnya ini ada SeaWorld Ancol yang tadi kita bahas ya. SeaWorld Ancol ini merupakan sebuah kawasan yang lengkap untuk memberikan hiburan dan pendidikan khususnya untuk dunia laut. Dan dalam operasionalnya SeaWorld Ancol ini mengemban 3 misi. Ada 3 misi besar yang mereka emban, yaitu yang pertama adalah misi pendidikan, kedua misi konservasi, dan ketiga misi hiburan. Melalui misi ini, SeaWorld Ancol menempatkan diri sebagai tempat hiburan berkualitas. Nah, dalam usaha memperkenalkan kehidupan biota yang hidup di alam, SeaWorld Ancol ini memiliki sekitar 7.300 ekor biota air tawar yang terdiri dari 48 jenis ikan, 1 jenis reptil, sampai biota perairan laut yang terdiri dari 11.500 ekor biota yang terdiri dari 138 jenis ikan dan avertebrata serta 3 jenis reptil. Nah, biota-biota tersebut ditampilkan dalam 28 display yang terbagi atas 9 akuarium perairan tawar dan 19 akuarium serta 4 kolam terbuka. Jadi setiap tampilan akuarium atau wahana ini memiliki tema khusus. Ini untuk memberikan nuansa tersendiri ya dalam pesan yang disampaikannya. Nah, selain itu untuk menambah pengetahuan mengenai biota yang ditampilkan, maka dilengkapi juga dengan label berisi informasi mengenai biota, baik secara biologis maupun keunikannya. Itu yang biasa ada tulisan. Iya. Keren. Kadang-kadang kalau ngeliat gue suka kesel gitu, ada akuarium, kan ada banyak labelnya. Nah ini mana? Nggak ada ikannya. Ngumpet kayaknya ya. Ngumpet terumbu karang kayaknya. Bisa atau nggak ada beneran. Iya kan? Oh ini mana? Nggak ada, suka nggak ada memang. Banyak yang kosong ya guys. Itu dia guys. Oke, selanjutnya di Taman Impian Jaya Ancol kita juga punya wahana Atlantis. Maksudku yang tadi ini Atlantis Water Park Adventure gitu, adventure ya. Jadi Atlantis Water Adventure ini merupakan taman rekreasi air tematik dengan konsep peradaban dan kota-kota kuno di wilayah Mediterania yang lenyap akibat letusan gunung api dan gempa bumi. Atlantis Water Adventure juga mengajak para pengunjung untuk merasakan petualangan ke dunia yang hilang dengan mengarungi 9 jenis kolam dan ragam permainan wahana yang pastinya asik dan juga menantang ya guys. Atlantis Water Adventure ini juga dahulunya bernama Gelanggang Renang Ancol, iya Gelanggang Samudra. Yes. Guys, ya itu dia. Resmi dibuka untuk umum pada tanggal 28 Juni 1974 dan diresmikan oleh Gubernur DKI saat itu ya Bapak Letnan Jenderal Marinir Ali Sadikin. Nah selanjutnya ada juga yang namanya Ocean Dream Samudra yang lo bahas tadi, Samudra. Beda-beda lagi. Yap, jadi ini Ocean Dream Samudra ini diresmikan pada bulan Juni 1974 oleh Bapak Gubernur Ali Sadikin sebagai perwujudan cita-citanya tentang perlunya sarana rekreasi yang mengenalkan kepada masyarakat tentang lautan beserta potensinya. Ocean Dream Samudra ini merupakan edutainment theme park bernuansa konservasi alam yang memberikan pengalaman untuk mengenal lebih dekat dan menyayangi aneka satwa.
Ocean Dream Samudra ini merupakan unit oceanarium terbesar yang terdiri dari pentas lumba-lumba. Oh iya benar, gue pernah nonton. Pentas singa laut, yang singa lautnya lumba-lumba bisa foto bisa dicium. Iya. Dan pentas aneka satwa juga. Ada juga peragaan satwa dan akuarium ikan laut dan ikan tawar, serta taman yang merupakan habitat dari beraneka macam burung. Terobosan dari Ancol ini menjadi pusat studi konservasi ex situ lumba-lumba atau dolfinarium karena memiliki konsep dan manajemen lumba-lumba yang paling lengkap. Ini sekaligus meliputi berbagai unsur yang saling mendukung seperti dari mulai kolam penampungan lumba-lumba, water treatment, trainer atau keeper, pengadaan ikan yang berkualitas, laboratorium, paramedis, dan juga dokter hewan. Ya, selanjutnya ada Alliance Eco Park. Ini kategori baru kan ya? Iya baru, kayak ini sponsor. Sponsor ya. Ternyata Alliance Eco Park memiliki luas lahan hampir 34 hektar, merupakan kawasan hasil dari mengalihfungsikan Padang Golf Ancol menjadi sebuah sarana rekreasi terbaru yang menawarkan nilai-nilai edukasi atau edutainment ya. Dan juga pastinya petualangan atau adventure dengan pendekatan green lifestyle. Menjadi ruang terbuka bagi pengunjung Taman Impian Ancol untuk mengeksplorasi pengetahuan botani dan rekreasi luar ruang. Nah, Alliance Eco Park ini terbagi menjadi beberapa kawasan atau zona dengan fungsi dan fasilitas yang berbeda, yaitu ada zona Eco Care, Eco Nature, dan juga ada Eco Art gitu. Yap, bener banget. Terus nggak ketinggalan ada juga pasar seni. Oh iya bener. Gue pernah MC di pasar seni. Iya. Zaman dulu banget. Iya. Lomba gambar. Iya, pasar seni. Yap, ini ada pasar seni, ini merupakan pusat kesenian dan juga kerajinan yang memberikan inspirasi serta wawasan bagi penikmat kolektor seni dan juga pengusaha ya. Pasar seni ini didirikan pada awal tahun 1977 dengan peletakan batu pertama oleh Bang Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu, tepatnya di bulan Juli 1977 dan diresmikan oleh Gubernur Haji Cokropanolo pada tanggal 17 Desember 1977. Pasar seni sendiri telah membuka pendidikan kesenian yang bernama Art Academy. Jadi para pelajar di Art Academy ini langsung dididik oleh para senior yang sudah terkenal di ibu kota, yang sudah terkenal di bidang kesenian ya. Dan Art Academy Pasar Seni juga membuka kursus seni musik dari mulai seni musik vokal, keyboard, piano klasik, musik populer, gitar elektrik, terus gitar klasik, bass, drum, dan juga biola. Gak ketinggalan sekarang mereka juga udah mulai mengajarkan multimedia, web design, multimedia anak-anak, dan melukis dan juga kerajinan keramik. Iya. Di sana tuh kalian bisa nemuin pelukis ya kan, terus yang bikin kesenian keramik langsung bisa. Iya, jadi sebenarnya kalau misalnya mau beli buat oleh-oleh juga bisa. Kalau mau jadi reseller juga bisa sebenarnya. Karena kita banyak nanti ketemu seniman-seniman hebat di sana ya, yang memang mereka tuh stay gitu, base campnya di sana. Iya, emang base-nya di sana gitu. soalnya. Bahkan kalau kalian minta dilukis juga bisa langsung betul ke sana. Jadi lengkap lah ya pokoknya di Taman Impian Jaya Ancol tuh kalian bisa menikmati banyak wahana. Kalau kalian dari Dufan, pengen lihat akuarium akuarium besar, kita punya ada SeaWorld. Udah habis dari SeaWorld mau main air, boleh ke tadi Atlantis, terus ada samudra juga. Terus mungkin mengajak anak-anak mau lihat binatang laut secara langsung, bahkan bisa dicium, bisa dikis pipinya sama lumba-lumba. Bisa ke Ocean Park, Ocean tadi kan. Betul sekali, itu dia tadi ya jalan-jalan kita. Virtual ya ke Taman Impian Jaya Ancol, aku jadi pengen. Lu pengen mulu loh. Iya tadi. Pokoknya kalau bahas soal tempat-tempat wisata jalan-jalan bawaannya pengen datengin ini di otak gue udah menghalu. Udah bukan virtual lagi, udah ngarep. Udah ngarep gitu. Ya udahlah ya, daripada kita ngarep-ngarep ya kan. Nanti kita bahas yang menarik lainnya aja kita bahas yang lainnya setelah yang satu ini ya, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi ya, masih sama Nuke dan Ditan di sini. Yes. Dan kalau tadi kan segmen 1, 2, 3 kita bahas kupas tuntas panjang kali lebar tentang Taman Impian Jaya Ancol. Betul sekali. Kan? Jadi pengen ke sana ya. Jadi pengen. Ada satu lagi loh. Jadi Taman Impian Jaya Ancol itu ada dermaga.
Iya. Nah, dermaganya itu merupakan salah satu jalan untuk ke Pulau Seribu. Salah satu. Salah satunya lagi tuh lewat kampung nelayan di sebelah. Iya, atau enggak dari Muara. Yes, gue udah pernah nyobain dua-duanya soalnya. Belum, guys. Mau lewat Ancol ataupun Muara. Belum lo ya? Pernah ke Pulau Seribu. Yang dekat gue malah belum. Yang dekat malah belum, yang jauh-jauh malah udah semua ya. Songong ya? Yap, itu dia tadi. Jadi emang Taman Impian Jaya Ancol ini merupakan one stop vacation spot gitu. Iya, dan kerennya lagi tadi pas tahu sejarahnya gitu ya, Ancol tuh dulu pernah jadi kawasan yang tak berpenghuni. Iya, sempat selama bertahun-tahun awalnya kan ini jadi tempat pelesirannya menir dan mevrouw Belanda. Kawasan elitnya para Belanda. Yes. Nah, karena memang waktu itu ada wabah malaria di sana. Jadi ditinggalin. Lama loh ditinggalinnya. Lama sampai kayak semak belukar. Sampai tahun 1950-an kalau nggak salah dari tadi 18 kan. ya. Ya, bener banget. Lama itu kan berarti kan lama, guys. Sampai jadi kandang kerak katanya. Kandang kerak, iya, tempat banyak habitatnya kerak jadinya. Karena mungkin nggak kebayang sih kawasan Ancol, semak belukar, terus ada makam Belanda juga di sana. Iya, soalnya itu kan berhektar-hektar. Berhektar-hektar, guys. Yap, itu luas banget soalnya. Luas banget, guys. Aku bingung deh. Itu kawasan pemakaman Belanda suka dijadikan tempat prewedding. Yang di ujung? Iya. Serius lu? Ih, nggak takut ya? Kalau gue sih takut pas foto di belakang ada siapa. Iya, ada yang nongol. Iya, tetep aja gimana pun mau itu kayak kesannya apa ya? Oh, ini etnik, ini keren nih. Tetap serem lah. Tetep aja. Tapi salah satu yang khas dari Taman Impian Jaya Ancol tuh sama kalau kita ke Taman Safari, yaitu ketika kendaraan kita masuk naik motor atau naik mobil atau jalan kaki nanti dihitung per kepala. Iya, ada berapa orang di dalam. Per orang berapa, per kendaraan bayarnya berapa. Kendaraan misalkan mobil biasanya 20.000, ya, misalnya. 10.000. Tapi di dalam ada berapa kepala. Dihitung. Jadi dihitungnya per orang. Iya, masing-masing gitu, jadi ditambahin lagi. Itu unik Taman Safari juga. Iya, tapi kalau di Taman Impian Jaya Ancol kan kita kalau mau masuk Dufan, SeaWorld, kita harus bayar lagi tiket masuknya. Berbeda. Gue inget banget dulu tuh masuk Dufan tiketnya mesti dirobek-robek. Iya, masih kayak gitu. Iya kan? Dirobek ada orang yang depan iniin karcisnya. Terus ini pakai apa? Tanda. Iya. Tanda dibikin kayak kartis yang itu dirobek dibikin gelang. Gitu. Iya, digelangin. Iya, jadi ketahuan gitu. Iya, digelangin sama mas-mas yang jagain karcisnya. Tiket terusan apa bukan tuh. Dulu tuh gitu kan. Iya, nah terakhir udah nggak pakai gituan. Masuk udah bayar sekian udah. Bahkan seingat gua ya, Taman Impian Jaya Ancol tuh sempat punya paket gitu. Jadi lo dalam 1 tahun lu bayar sekian, berapa ratus ribu, gratis masuk. Iya, sepuas loh. Sepuas loh. Iya, kayak kita nge-gym jadinya. Iya bener. Konsepnya kayak di fitness ya. Bayar member. Iya. Ya kan? Lu mau hari ini datang, besok lu datang lagi sampai muntah juga nggak apa-apa. Yap, bener gitu, banget. Itu sempat ada konsep kayak gitu juga di Taman Impian Jaya Ancol. Seru banget sih. Ya, kalau ngomongin tentang Taman Impian Jaya Ancol, pasti masing-masing punya kenangan tersendiri sama Taman Impian Jaya Ancol. Iya, masa kecilnya pasti pernah deh dihiasi oleh seneng banget main di Impian Jaya Ancol. Ketemu Badut Dufan. Ketemu Badut Dufan. Foto sama cosplay yang kalau ada lagi apa tuh tadi yang kamu bilang? Karnaval itu seneng banget. Iya, pengalaman pertama gue nonton karnaval tuh di itu sih, Dufan. Iya. Tapi ngomong-ngomong tentang nonton ya, lu suka film kartun? Lu suka nonton kartun gak sih? Gue suka. Film kartun yang paling ini buat lo apa? Yang paling inget gue Finding Nemo yang pertama. Enggak. Lu gak suka nonton animasi? Suka Doraemon udah sebatas. Oh, Doraemon gitu. Juga. Sama yang kemarin gue lupa, yang robot yang Falalala, gue lupa namanya. No. Gue gak pernah ada tuh gitu. Yang robot. Pokoknya pas sudah agak-agak remaja menjelang dewasa gitu ya, udah. Gue masih. Kalau kecil kan dulu gue Doraemon apa gue tonton. Gue masih yang film-film gitu gue masih nonton. Bahkan gue kan terakhir nonton bioskop sebelum pandemi itu gue nonton. Enggak, gue kan emang gak pernah nonton bioskop. Terakhir itu gue nonton 2019, itu gue nonton Dragon Ball. Kasian istri gue kesel. Niat ya, gue sih Olga deh, Tan. Bener gue nonton Dragon Ball. Tapi gak masalah, itu kan lu suka. Animasi, nah ini kalau ngomongin animasi tuh gue suka Finding Nemo. Karena kalau di animasi tuh, apa ya, di kartun tuh, jadi hayalan-hayalan yang cuma ada di kepala kita tuh bisa diterjemahkan melalui kartun. Iya. Ya kan, kayak kalau di Finding Nemo tuh ada namanya ikan dori itu yang warna biru. Nah, ikan itu kan katanya memorinya pendek kan. Short memory span. Semua ikan kayak gitu, sama kayak iwak buncit loh kan. Piaraan gue iwak buncit. Nah, kita kesemangat sekarang 10 menit kemudian dia bisa ngerumbul lagi makan. Makanya si ikan dori ini mengambil karakter pelupa. Dia lupa, namanya aja dia lupa. Gitu si Dori itu kartun-kartun kayak gitu yang gue suka gitu, karena cuman di kartun, cuman di animasi
kreativitas atau pemikiran-pemikiran atau ide-ide itu bisa diterjemahkan. Nah ini ngomongin tentang animasi. Kita punya fakta menarik nih. Yes, ini ada film animasi Turning Red. Ini gue udah baca resensinya, keren sih. Jadi ini dibuat oleh Pixar. Pixar nih yang bikin Toy Story. Pixar bersama dengan Disney ini kembali merilis film animasi berjudul Turning Red atau berubah jadi merah. Yang ini udah tayang pada tanggal 11 Maret 2022 di Disney Plus Hotstar. Dan ini kita punya fakta-fakta menarik tentang Turning Red nih. Yang pertama, ini ngomongin tentang sinopsis Turning Red. Jadi film dari garapan Pixar ini menceritakan tentang karakter namanya Meili. Oh ya, ini karakternya di Asia ya. Ya karakter Asia nih si Meili. Dia adalah remaja perempuan berusia 13 tahun yang unik. Jadi di usianya yang masih remaja, dia penuh percaya diri dan menghadapi rasa dilema seperti ya anak remaja pada umumnya galau. Jadi pengen menikmati kebebasan dunia remaja atau jadi anak baik-baik aja sesuai arahan ibunya gitu kan. Kemudian lagi galau-galaunya nih pada suatu hari, Mei ini mengalami kejadian aneh. Jadi dia tuh tiba-tiba berubah jadi panda raksasa merah. Oh iya? Panda merah besar, lucu filmnya. Jadi kalau dia emosi gitu kan, kalau teenager ABG suka emosi kan. Ketika emosi dia berubah jadi panda raksasa merah. Iya lucu banget, tapi tetap dia. Badannya berubah. Nah apesnya nih, dia ini ternyata sering merasakan emosi bergejolak. Jadi dia sering berubah jadi panda merah. Oke, panda merah. Baik. Serem juga si Mei ya. Serem Meili. Nah, jadi si Mei ini panda merah raksasa yang mengandung metafora gitu. Nah, Mei ini diceritakan bisa berubah menjadi panda merah raksasa saat emosinya meluap-luap ya guys. Karakter panda merah ini dipilih oleh sutradara Domisi karena mengandung metafora. Menurutnya, panda merah ini merupakan penggambaran masa pubertas yang dialami oleh perempuan saat menjelang remaja atau masih remaja. Gitu. Yes, dan ini kerennya dari film animasi Turning Red ini, jadi kita bisa ngelihat beragam unsur budaya karena emang backgroundnya latar belakang itu diwarnai dengan beragam unsur budaya. Turning Red ini memiliki unsur budaya yang beragam, jadi ceritanya keluarga Meili, keluarga Lee, ini tinggal di kuil leluhur keluarganya yang bertempat di kawasan Chinatown di kota Toronto, negara Kanada. Nah, hal ini membuat film tersebut jadinya kental dengan budaya Asia dan juga budaya China. Nggak cuma itu, masyarakat Asia lainnya juga direpresentasikan melalui teman-teman Meili. Seperti ada yang namanya Priya, dia ini keturunan India, dan ada Abby yang merupakan, dia ini seorang Korea Kanada campuran. Gitu karakternya, jadi kayak karakter sehari-hari sebenarnya. Iya. Dan fakta menarik berikutnya, film panjang pertama nih ternyata ya dari Pixar yang disutradarai oleh seorang perempuan. Wow. Gitu, sejatinya kan nama Domisi tidak lagi asing ya kalau untuk di jajaran kredit title film-film Pixar. Nah, sejak tahun 2015, perempuan kelahiran China ini beberapa kali jadi bagian panjang keluaran Pixar. Nah, ia didapuk menjadi story artist di film Inside Out dan juga The Good Dinosaurus pada tahun 2015. Domi juga ambil bagian di film lainnya seperti Incredibles 2 dan Toy Story 4. Onward, terus Soul, hingga juga Luca, terus ada Turning Red, adalah ini film panjang pertama Domi yang dipercaya sebagai sutradaranya ya dia nih. Dan untuk perempuan berpaspor Kanada ini juga ikut menulis skrip untuk film ini. Sebelumnya Domi juga pernah jadi sutradara, penulis skrip dan juga story artist untuk film-film pendek Pixar berjudul Bao. Terus film pendek itu memenangkan Oscar dalam kategori Best Animated Short Film pada 2019 lalu. Keren ya. Keren juga ini perempuan-perempuan berprestasi ini. Keren ya. Keren. Oke, dan di film animasi ini juga menghadirkan boyband fiksi pertama versi animasi ya di film Turning Red ya. Jadi ini kan menceritakan seorang remaja perempuan yang hidup di era 2000-an. Kalau nggak salah 2003 deh settingnya. Nah ini kan nggak lengkap, 2003 boyband. Boyband banget tuh. Westlife, Boyzone lagi hits-hitsnya gitu kan. Cowboy lo tau nggak? Cowboy. Ari Wibowo, Ponco Bono. Terus sekarang masih ada nggak tuh ya? Nggak tahu. Anyway, kayak ke tahun-tahun segitu tuh nggak lengkap kalau nggak ada penampilan boyband gitu kan. Nah akhirnya setelah berhasil membuat dirinya sebagai sutradara perempuan pertama yang mengarahkan film panjang Pixar, Domi Shi juga berhasil membuat Pixar menciptakan boyband pertamanya. Domi bilang bahwa boyband tersebut bernama Four Town dan dia ini mengambil inspirasi langsung dari boyband yang pernah berjaya pada era 2000-an. Untuk musik-musiknya sendiri, untuk lagunya, Pixar bekerja sama dengan Billie Eilish, si penyanyi ya, dan juga Phineas. Oke.
Dan fakta berikutnya, cerita dari film ini terinspirasi dari kisah nyata. Serem banget ada yang berubah jadi monster mah. Mungkin pandanya sih ini yang metafora ya. Metafora ya. Nah, si Domisi ini sepertinya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan saat menjadi sutradara dari film Turning Red ini ya. Dan di dalam film ini ada beberapa bagian cerita yang dia buat berdasarkan kisah nyata dalam hidupnya. Salah satunya yang ia ceritakan adalah tentang hubungan antara dirinya dan ibunya yang sering khawatir. Kejadian di masa lalunya itu bahkan ia gambarkan persis mirip kejadian aslinya di film. Oh. Mungkin ada beberapa adegan dia sama ibunya itu. Iya, ada ininya sendiri ya, ada kenangan tersendiri yang dikeluarin di animasi. Dan bener-bener dia mau buat mirip. Tapi emang jadi ada satu bagian dari film ini tuh yang bener-bener relate ke kita sebagai, ya udah kita sebagai manusia biasa yang bukan ada di film. Maksudnya itu jadi kan adegan si Mei Lee ini kan anak umur 13 tahunan. Jadi ceritanya ada adegan dia ini lagi pertama kali perdana dapat tamu bulanan. Tamu bulanan. Iya, Terus ibunya tuh dengan semangat, ibu atau siapa dengan semangat tuh punya banyak. Aku udah menyiapkan ini air hangat apa dia dibawa ibuprofen segala macam itu disiapin. Jadi diedukasi juga gitu. Ada sebenarnya sih ada nilai-nilai edukasi tuh di situ yang masuk ya. Maksudnya tanpa kita sadarin loh. Iya, nilai-nilai edukasi keseharian yang biasa kita ketemu antara seorang ibu dan anak. Ya, benar banget. Bagaimana sih cara menjelaskan saat anak perempuannya nih udah mau beranjak dewasa, remaja, mau ke dewasa karena sudah mulai datang bulan. Betul, gue aja baru tahu bahwa ternyata ibuprofen bisa membantu. Gue baru tahu dari ini capturean film animasi Turning Red. Kamu udah nonton ya filmnya? Belum. Baca resensi doang, sama nonton highlightnya, trailernya. Iya. Biasanya nonton trailernya dulu yang kecil gitu kan. Gimana, seru nggak? Ada kalian yang mungkin sama kayak Ditan sukanya nonton animasi, kayaknya film ini juga nggak bisa kita sia-siakan untuk nggak kita tonton ya. Karena ternyata alur ceritanya menarik. Yap, bener banget. Ini bisa jadi film pilihan untuk menonton animasi, apalagi udah tayang kan di Disney Hotstar juga gitu kan. Jadi bisa nih jadi salah satu film yang ditonton di weekend ini mungkin ya. Betul sekali guys. Oke, kita akan hadir kembali lagi. Pastinya masih mau kasih informasi yang menarik buat kalian. Tapi kita harus break sejenak dulu ya guys ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Indonesia. Hai. Kita balik lagi deh. Yes, kita kembali di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Film animasi. Tadi kita udah bahas tentang Turning Red. Yes, salah satu film animasi yang gue suka juga judulnya Up. Oh iya. Itu keren tuh yang kakek-kakek Sama Grumpy. nenek, iya. Oh, yang dia. Kita cerita tentang cinta sejati banget. Yang dia udah istrinya si nenek sudah berpulang, udah meninggal. Rumahnya mau digusur sama gedung-gedung sebelah, dia nggak mau ngasih. Nggak mau ngasih karena menurut dia punya banyak memori sekali rumah itu dengan istrinya gitu kan. Habis itu saking dia cintanya gitu. Habis itu dia itu kan pakai balon. Iya, Terbang pakai balon bersama anak pramuka gemuk. Iya. Itu salah satu cerita yang bisa menjadi inspirasi banget sih gitu. Itu salah satu, gue kan biasanya kalau film animasi pun gue pikirin ya, itu gue nggak pikirin gimana cara dia pulang. Udahlah dia udah bahagia, biarin aja. Udahlah udah bahagia. Udah gitu. Seneng. Tapi gini, cari yang kayak gitu masih ada nggak sih? Banget itu gayanya sampai tua gitu. Itu kan sampai dia nggak bisa pakai dasi karena dipakein terus kan. Iya, saking setianya dua-duanya gitu kan, kayak di dunia nyata masih ada gak sih? Yap, itu film Up. Terus apa lagi ya film animasi yang gue banyak sih. Oh ya itu walaupun Minions. animasi tapi ceritanya nyampe pesannya. Iya, gitu. Minions juga gue nonton. Minions yang Tapoy gitu. Terus Monster Inc. Wah, lucu banget Monster Inc. Serius loh? Iya, jadi Monster Inc. itu cerita tentang dunia monster. Jadi menurut mereka, cerita dari mereka adalah ketika kenapa monster-monster dan ya monster hantu dan segala macam itu nakutin manusia. Karena dengan menakuti di dunia manusia, nakutin manusia, kalau manusia teriak ketakutan, itu nanti mereka dapat ini kalau teriak meterannya naik. Nah, itu dipakai buat tenaga listrik gitu-gitu. Oh, gitu. Itu keren tuh. Baiklah. Sampai satu ketika nih juara, ada monster biru raksasa, dia nih juara nih, tiap kali dia nakutin manusia pasti ketakutan, dia rekor. Tiba-tiba dia nakutin anak kecilnya nggak takut. Bu! Gitu. Nakutinnya begitu. Enggak, dia terus anak kecilnya kayak bu gitu. Oke. Gitu, keren ceritanya keren. Asli keren banget ceritanya.
Siap. Oke, sekarang kita mau bahas soal apa sih? Tadi kan kita udah... Satu lagi. Apa tuh? Ratatouille judulnya. Film animasi Ratatouille. Jadi ceritanya kan kalau kita tahu ya kalau di dapur tuh harus bersih. Nggak boleh ada tikus. Nah ini Ratatouille adalah seekor tikus yang jago masak. Menu masakannya adalah Ratatouille, nasi Prancis gitu. Ah iya. Itu keren juga tuh. Iya tahu. Dia masak pakai minyak segala macam. Tapi ngebayangin dong ya kalau beneran. Gue juga ngebayangin ada adegan ke got juga lagi, ke selokan. Aduh. Oke lah, kita ngomong-ngomong tadi masak butuh minyak goreng. Ini masih ada pembahasan kita lagi-lagi tentang minyak goreng. Nah, tapi kalau yang ini kita mau ngasih cara buat Bu Ibu atau kalian semua lah pokoknya yang menyaksikan ya. Gimana sih cara nyimpan minyak goreng nih biar nggak cepet bau tengik? Karena kalau salah-salah tuh minyak goreng bisa jadi bau tengik. Nah, beberapa bulan terakhir ini kan minyak goreng ini lagi jadi instan banget nih, mutiara, susah banget dicari, langka, harganya sekalinya ada mahal kan. Betul sekali. Kemarin pas udah banyak aku tanya di salah satu supermarket gitu, ini berapa? 54.000. Mahal bos. Belajar gila dalam hati saya gitu kan ya. Nah ini nih keadaan ini membuat para ibu-ibu rumah tangga nih kebingungan banget. Gimana nggak bingung ya kan, sebagai ibu rumah tangga harus mencari cara agar minyak yang sedang langka ini dapat disimpan tapi nggak cepet bau tengik. Nah ini kita dapat informasi juga kalau minyak goreng ini menjadi tengik kalau ya kan jika lemak mungkin dari minyak tersebut nih jenuh dan tidak jenuh ini dikontaminasi oleh 5 hal. Satu, mungkin terlalu menyimpannya terlalu kena terik matahari atau cahaya. Panas ya? Iya panas, air dan juga ada udara dari udara sekitar. Dan juga ada mikro tertentu, biasanya itu bakteri. Ya? Maka berikut ini ada cara menyimpan minyak goreng agar tidak cepat tengik. Gimana Tan yang pertama? Yang pertama nih caranya gampang, kayaknya semua juga ngikutin ya. Yang pertama ini adalah simpan dalam botol kaca. Tapi ini bener sih, gue sering lihat tempat minyak goreng itu di kaca. Jadi sekarang banyak gitu kan. Jadi minyak goreng yang dijual ini kan rata-rata tuh di kemasan plastik gitu kan. Ya emang sih plastik kan praktis ya, terus ngejaga juga supaya nggak gampang tumpah gitu kan. Nah supaya minyak goreng yang kita beli ini nggak cepet tengik gitu, ini bisa dipindahkan ke botol kaca. Karena mutu dari minyak goreng dalam plastik ini akan cepat menurun kalau di dalam plastik terus. Sedangkan kalau kita taruh di botol kaca, mutunya akan terjaga. Nah ini terjadi karena bahan pada kemasan plastik ini cepat memuai dan bisa larut ke dalam minyak. Sehingga nilai peroksida pada minyak tinggi, jadinya minyak menjadi cepat tengik ya. Makanya langsung pindahin aja minyak goreng kita ke dalam botol kaca kalau habis kita beli. Iya kan ada tuh sekarang banyak botol-botol emang khusus minyak goreng kan. Di online shop banyak ya. Betul banget. Dan selanjutnya jangan taruh di deket kompor. Nih kebiasaan. Takutnya kan biasanya ibu-ibu tuh kan naruhnya biar nggak jauh gitu. Langsung masuk. Biasanya nih kalau kita taruh di kompor kan deket kompor lebih mudah untuk menuang ke wajan. Tapi kalau kata penelitian nih, kebiasaan ini malah bisa membuat minyak goreng cepat bau guys. Karena kan efek dari panas dari kompor ini membuat minyak mudah menguap dan menurun kualitasnya. Lebih baik taruh aja di rak atau lemari dapur yang tertutup. Rak? Oke, catat rak atau lemari dapur yang tertutup di dalam botol kaca ya? Ya. Oke, dan langkah selanjutnya adalah hindari terkena sinar matahari langsung. Jadi jangan pernah menyimpan atau menaruh minyak goreng yang bisa langsung terkena sinar matahari ya. Karena efeknya adalah suhu panas yang bisa meluruhkan antioksidan pada minyak sehingga mempercepat si minyak kualitasnya menjadi tengik. Apalagi jika minyak masih ditempatkan pada kemasan plastiknya ya, ini bisa lebih cepat tengiknya. Nah, kenapa bisa jadi tengik? Karena minyak goreng ini akan cepat memuai kalau langsung kena sinar matahari. Dan efeknya adalah kandungan di dalam minyak gorengnya juga memuai. Yap. Selanjutnya triknya ini harus tutup rapat, taruh dan di tempat yang sejuk. Jadi tempat minyak itu jangan sampai ada udara yang bisa masuk ya kan. Terus taruhnya juga di tempat yang tadi sejuk ya, sejuk. Dalam lemari gitu. Nah ini kan biar minyak goreng ini tidak cepat tengik. Jadi kalian harus menyimpannya di tempat yang kedap udara gitu. Kalau kalian menyimpan minyak goreng pada wadah yang tidak tertutup rapat, maka oksigen yang ada di sekitar kan akan memecahkan kandungan mineral yang ada di dalam minyak sehingga nanti bisa menimbulkan bau tengik itu sendiri gitu. Maka kalian harus pastikan dulu ya guys, kalian nih harus menutup dengan rapat wadah minyak goreng kalian.
karena udara yang ada pada kemasan dapat menyebabkan oksidasi, penurunan warna biasanya, sehingga membuat cepat berubah menjadi tengik juga baunya. Yap, bener banget. Ini ada salah satu cara juga untuk menyimpan minyak goreng supaya nggak cepat tengik, yaitu kita simpan di dalam kulkas. Jadi, tapi jangan ini ya, jangan asal nyimpen ya, karena nggak semua minyak bisa disimpan di dalam kulkas. Ada beberapa jenis minyak goreng yang bisa disimpan di dalam kulkas, dan ada juga yang nggak bisa gitu kan. Nah, ini minyak goreng dengan lemak tak jenuh ganda atau PUFA, PUFA, ini bisa disimpan dalam kulkas. Karena minyak ini sangat rentan terhadap oksidasi. Nah, minyak goreng tersebut adalah nih ya, yang pertama minyak zaitun, terus minyak ikan, minyak wijen, dan juga minyak kenari. Sedangkan minyak goreng yang tidak boleh masuk kulkas adalah minyak kacang, minyak avokado, dan juga minyak kelapa. Iya, nanti kan mereka biasanya suka ngendap lemaknya kan, lemak jenuhnya. Iya, bener. Nah, itu jadi mengurangi khasiat dari minyak itu atau rasanya jadi berubah. Iya, bener banget. Karena kalau kita ngomongin tentang bikin minyak kelapa, gue baru ingat kemarin gue nonton video tentang bikin minyak goreng dari kelapa. Gitu. Ya memang. Kan bisa tuh, bisa pakai dimasak, bisa juga didiemin aja 24 jam. Bisa. Terus kita ambil. Bisa. Gitu, jadinya minyak yang sangat steril itulah pokoknya. Iya, gitu. Jangankan dari minyak, dari kulit ayam aja kita bisa. Serius lu? Iya. Jadi kalau goreng ayam nih, kiatnya kalau kalian mau dapet minyak-minyak ayam kayak abang-abang tukang mie ayam, kita goreng di teflon yang anti lengket. Gak usah pakai minyak. Diemin aja. Nanti keluar minyaknya? Banyak. Asik, mudah bukan? Mudah bukan? Suara kita udah kayak gitu. Jadi kayak Ibu Anda Siska. butuh minyak bawang, bikin dari kulit ayam. Iya. Mudah bukan? Jadi kayak Ibu Siska Switomo ya? Iya. Anda bikin dari kulit ayam. Mudah bukan? Ngomongnya mudah ya. Pakai teflon merek ini. Tidak semudah itu, tapi ternyata Fulgozo. Kalau teflon lengket guys. Ujung-ujungnya tuh kulit nempel di teflon. Iya, bener banget. Bisa menghasilkan minyak ayam. Harus hati-hati sih kalau mau bikin minyak sendiri. Mungkin mau bikin minyak dari kulit ayam, mau bikin minyak dari kelapa. Cari tahu aja caranya, contoh-contohnya udah banyak. Saya kemarin nonton di TikTok. Jangan bikin minyak dari kepalanya dia. Jangan. Nggak bisa itu. Lengket. Nggak bisa. Ini nggak bisa diperes itu. Nggak bisa, udah jangan, udah. Tinggalkan kepala gue, jangan bahas. Oke, habis kalau baca-baca kadang-kadang berita, komen-komen netizen tuh lucu-lucu tentang minyak goreng gitu kan. Udah sih ibu-ibu repot banget, itu pakai aja peres minyak di mukanya. Aduh, nggak bisa, beda. Nggak bisa buat masak coy kalau itu ya kan. Aduh, Oke, beda. Aduh, silakan beda. nih kalau misalnya pemirsa mau coba bikin minyak sendiri atau mungkin mau langsung melakukan tips-tips yang kita sarankan untuk menyimpan minyak goreng, punya silakan. ide lainnya, mungkin bisa bikin minyak dari apa gitu. Mungkin bisa, silakan. Bisa share ke kami gitu kan, siapa tahu bisa nanti kita bahas satu segmen lumayan kan. Bener banget. Oke, kalau gitu kita udah di penghujung acara. Iya, nggak terasa 1 jam aja kita udah nemenin kalian semua dari bahas Taman Impian Jaya Ancol, terus film Turning Red. Yang tadi tips buat minyak goreng kalian gak tengik ya. Cara menyimpan minyak goreng supaya nggak mudah tengik ya. Apalagi sekarang kan minyak lagi jadi perebutan ibu-ibu, harganya mahal banget guys. Jadi di eman-eman. Disimpannya yang benar. Benar, disimpan yang benar. Jangan sampai minyak kalian masih banyak tapi dibawa tengik. Duh, apalagi harga minyak sekarang udah tembus 50.000 ya guys 2 liternya. Iya, pokoknya disimpan dengan bener lah minyaknya, ya kan. Betul. Kalau minyak muka dibuang aja. Jangan ya, jangan. Oke, kalau minyak gorengnya udah disimpan dengan benar, jangan lupa protokol kesehatan untuk kita juga harus terus ketat, harus protokol kesehatannya. Ada 6M, yang pertama menggunakan masker, mencuci tangan. Menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan, dan membatasi makan bersama. Kalau mau hidup bersama apa? Disahkan dulu guys. Jangan guys, buffalo gathering is not good for you ya. Jangan guys. Jangan. Kalau kayak gitu kayaknya Nuka Azita harus pamit undur diri dulu. Yes, Dita Sudiro juga pamit undur diri. Kita akan ketemu lagi on the next episode of Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Bye.